Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 3 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, dalam melakukan pemeliharaan rutin peralatan kantor seperti komputer dan printer, apa tindakan pertama yang paling tepat dilakukan? A. Langsung memeriksa bagian yang sering bermasalah tanpa melihat instruksi manual. B. Mengikuti daftar pengecekan sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku. C. Menunggu laporan kerusakan dari pengguna baru melakukan pengecekan. D. Memeriksa semua bagian secara acak berdasarkan pengalaman pribadi. E. Menghubungi teknisi eksternal setiap bulan, tanpa pengecekan awal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengikuti daftar pengecekan sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku. Karena daftar pengecekan standar memastikan semua langkah pemeliharaan dilakukan sistematis dan tidak ada komponen penting yang terlewat, sehingga efisiensi dan keselamatan peralatan tetap terjaga. Soal nomor 2, jika saat melakukan perawatan ditemukan peralatan menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan, langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Menghentikan penggunaan segera. B. Tetap menggunakan alat tersebut sambil menunggu kerusakan bertambah. C. Memperbaiki sendiri kerusakan tersebut tanpa laporan ke pihak berwenang. D. Mengganti alat baru tanpa mempertimbangkan tingkat kerusakan. E. Mencatat kondisi tersebut dalam laporan pemeliharaan, lalu mengabaikannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghentikan penggunaan segera. Karena penggunaan alat yang sudah menunjukkan gejala kerusakan bisa memperburuk kondisi dan berisiko pada keselamatan. Langkah terbaik adalah menghentikan penggunaan dan melaporkannya sesuai prosedur. Soal nomor 3, dalam jadwal perawatan AC kantor, diketahui filter udara seharusnya dibersihkan setiap 3 bulan. Namun, jadwal kali ini bersamaan dengan kesibukan proyek besar. Apa langkah yang paling rasional? A. Menunda pembersihan filter hingga proyek selesai. B. Melakukan pembersihan filter sesuai jadwal. C. Mengabaikan pembersihan filter karena tidak berdampak langsung. D. Menjadwalkan ulang pembersihan filter tanpa pemberitahuan kepada atasan. E. Membersihkan filter hanya sebagian untuk menghemat waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan pembersihan filter sesuai jadwal, karena pemeliharaan rutin harus tetap dilakukan untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan lebih besar. Penundaan hanya akan menyebabkan penurunan kualitas udara dan beban kerja lebih berat di kemudian hari. Soal nomor 4, saat melakukan perawatan alat berat, seorang staf menemukan baut longgar pada salah satu komponen. Mana tindakan yang paling sesuai prosedur? A. Membiarkan baut longgar karena alat masih berfungsi. B. Mengencangkan baut berdasarkan standar torsi yang direkomendasikan. C. Mengganti semua baut tanpa perlu analisis lebih lanjut. D. Menandai bagian tersebut dan melaporkan saja tanpa tindakan. E. Membongkar seluruh mesin untuk memastikan tidak ada kerusakan tersembunyi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengencangkan baut berdasarkan standar torsi yang direkomendasikan. Karena perbaikan harus mengikuti spesifikasi teknis yang tepat. Mengencangkan baut tanpa prosedur bisa berisiko menyebabkan kerusakan baru atau kegagalan fungsi. Soal nomor 5, dalam pemeliharaan printer kantor, hasil cetakan mulai tampak buram. Apa tindakan yang paling sesuai untuk tahap awal diagnosis masalah? A. Langsung mengganti semua komponen printer. B. Membersihkan head printer dan memeriksa level tinta. C. Melakukan reset mesin tanpa pemeriksaan lebih lanjut. D. Menunda perawatan jika masih bisa digunakan dan belum rusak parah. E. Mengganti printer baru tanpa melakukan pemeriksaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan head printer dan memeriksa level tinta. Karena langkah diagnosis awal harus logis dan ekonomis, dimulai dari pengecekan bagian umum penyebab masalah cetak buram sebelum mengambil tindakan besar seperti pergantian alat. Soal nomor 6, saat inspeksi bulanan, ditemukan mesin penghitung uang di layanan kas mulai bergetar lebih keras dari biasanya. Apa langkah pertama yang paling tepat? A. Mengurangi kecepatan mesin agar getaran berkurang. B. Mengganti mesin dengan model baru. C. Membuka mesin dan membersihkan bagian dalam dari debu dan kotoran. D. Menambah pelumas ke seluruh bagian mesin tanpa analisa. E. Membiarkan mesin tetap digunakan hingga ada kerusakan lebih parah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
C. Membuka mesin dan membersihkan bagian dalam dari debu dan kotoran, karena getaran berlebih sering disebabkan penumpukan kotoran. Membersihkan komponen internal sesuai prosedur standar adalah langkah awal yang paling rasional. Soal nomor 7. Pada saat pemeliharaan mesin laminasi, teknisi menemukan hasil laminasi bergelombang. Apa tindakan logis pertama? A. Memeriksa suhu pemanas dan kecepatan laminasi. B. Mengganti mesin baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut. C. Membiarkan hasil bergelombang karena tetap bisa digunakan. D. Menunda semua pekerjaan laminasi hingga teknisi ahli tersedia. E. Mengurangi ketebalan bahan laminasi tanpa mengubah pengaturan mesin. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memeriksa suhu pemanas dan kecepatan laminasi. Karena ketidakstabilan hasil laminasi biasanya berhubungan dengan pengaturan suhu atau kecepatan, bukan kerusakan alat. Soal nomor 8. Alat absensi sidik jari di kantor pelayanan sering error saat hujan deras. Apa tindakan awal terbaik? A. Memeriksa kualitas instalasi grounding sistem listrik dan perlindungan terhadap kelembapan. B. Membiarkan alat digunakan sambil menunggu cuaca membaik. C. Mengganti alat dengan sistem manual tanpa analisa. D. Memindahkan alat ke ruangan lain tanpa prosedur resmi. E. Menghentikan seluruh sistem absensi saat musim hujan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memeriksa kualitas instalasi grounding sistem listrik dan perlindungan terhadap kelembapan. Karena kelembapan tinggi bisa mengganggu alat elektronik, dan grounding yang baik mencegah gangguan operasional. Soal nomor 9. Dalam pemeliharaan scanner dokumen layanan, ditemukan kaca scanner tergores. Apa solusi terbaik? A. Mengganti scanner dengan unit baru segera. B. Membersihkan kaca secara hati-hati untuk mengurangi efek goresan. C. Membiarkan goresan karena hasil pemindaian masih bisa terbaca. D. Menunda semua scanning sampai ada instruksi penggantian. E. Menutup bagian kaca goresan dengan pita transparan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan kaca secara hati-hati untuk mengurangi efek goresan. Karena pembersihan hati-hati dapat memperbaiki sedikit kualitas scan sementara menunggu penggantian resmi jika diperlukan. Soal nomor 10. Laptop pelayanan keliling lambat saat loading aplikasi sistem. Apa langkah pemeliharaan paling tepat? A. Membersihkan sistem dari program latar belakang dan update software. B. Mengurangi jumlah transaksi harian agar laptop tidak terlalu berat. C. Mengganti laptop baru tanpa perbaikan apapun. D. Membiarkan laptop lambat dan berfokus pada pelayanan manual. E. Menghapus semua data tanpa backup untuk mempercepat sistem. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membersihkan sistem dari program latar belakang dan update software. Karena optimasi software seringkali mengembalikan performa laptop tanpa harus langsung mengganti perangkat. Soal nomor 11. Dalam inspeksi tahunan peralatan operasional, ditemukan beberapa kabel pengisi daya rusak. Apa tindakan yang paling tepat? A. Membungkus kabel rusak dengan isolasi dan tetap digunakan. B. Mengganti kabel yang rusak dengan kabel baru yang sesuai standar. C. Mengabaikan kabel rusak bila perangkat masih bisa berfungsi. D. Memutuskan penggunaan semua alat listrik sampai semua kabel baru tersedia. E. Memberikan kabel rusak hanya untuk penggunaan internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengganti kabel yang rusak dengan kabel baru yang sesuai standar. Karena kabel yang rusak berisiko menimbulkan kebakaran atau kerusakan alat, sehingga harus diganti dengan yang memenuhi standar keselamatan. Soal nomor 12. Server database pelayanan menunjukkan suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Apa langkah awal yang paling logis? A. Membersihkan ventilasi dan memastikan sistem pendingin server berfungsi baik. B. Menambah AC baru tanpa pemeriksaan ventilasi. C. Mematikan server dan mengabaikan data yang sedang berjalan. D. Membiarkan suhu tinggi selama server tetap hidup. E. Memindahkan server ke ruangan berbeda tanpa prosedur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membersihkan ventilasi dan memastikan sistem pendingin server berfungsi baik. Karena suhu tinggi sering disebabkan sirkulasi udara yang buruk dan dapat diatasi dengan tindakan sederhana sesuai prosedur pemeliharaan. Soal nomor 13. Printer yang digunakan di ruang pelayanan pajak mulai menarik kertas lebih dari satu lembar sekaligus. Tindakan terbaik? A. Membersihkan roller penarik kertas. B. Mengganti printer karena dianggap tidak layak pakai. C. Mengurangi jumlah cetakan untuk menghindari masalah. D. Membiarkan penggunaan berganda selama dokumen tetap bisa dibaca. E. Mengubah jenis kertas yang digunakan. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Membersihkan roller penarik kertas. Karena masalah mekanis ringan seperti ini sering disebabkan kotoran dan dapat diperbaiki dengan perawatan sederhana. Soal nomor 14. Dalam proses pemeliharaan berkala, ditemukan suara kipas pendingin komputer lebih keras dari biasa. Langkah rasional pertama, A. Menurunkan daya komputer agar kipas berputar lebih pelan. B. Membiarkan kipas bekerja selama komputer tidak mati. C. Menambah pelumas ke seluruh bagian komputer. D. Mengganti seluruh sistem pendingin agar tampak baru. E. Membersihkan kipas pendingin dan mengecek kondisi bearing. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membersihkan kipas pendingin dan mengecek kondisi bearing. Karena kipas yang kotor atau bearing aus adalah penyebab umum kebisingan dan harus diperiksa dulu sebelum tindakan penggantian. Soal nomor 15. Scanner pembayaran digital kantor lambat merespon saat membaca barcode. Apa tindakan awal terbaik? A. Membersihkan lensa pemindai dan mengecek konektivitas sistem. B. Menambah daya listrik ke scanner tanpa pemeriksaan. C. Membeli scanner baru sebagai solusi tercepat. D. Mengubah jenis barcode baru. E. Menunda semua transaksi digital sampai scanner baru datang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membersihkan lensa pemindai dan mengecek konektivitas sistem. Karena scanner lambat bisa disebabkan kotoran pada lensa atau koneksi sistem yang lemah, bukan berarti alat langsung rusak. Soal nomor 16. Apa penyebab paling rasional saat mesin absensi kantor sering tidak mendeteksi sidik jari saat jam sibuk? A. Kerusakan permanen pada sensor sidik jari. B. Penumpukan minyak dan debu pada permukaan sensor. C. Gangguan sistem jaringan internet absensi. D. Perangkat lunak absensi yang kedaluarsa. E. Kesalahan operator saat perekaman data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Penumpukan minyak dan debu pada permukaan sensor. Karena masalah fisik ringan pada sensor sering menjadi penyebab utama kegagalan deteksi. Sehingga langkah logis adalah pembersihan sebelum asumsi kerusakan besar. Soal nomor 17. Mengapa pemeliharaan preventif alat scanner kartu identitas di loket pelayanan harus dilakukan sesuai jadwal? A. Agar memperpanjang masa pakai alat dan menghindari daunti layanan. B. Agar bisa segera mengganti alat lama dengan yang lebih modern. C. Agar memperbanyak stok scanner di gudang pelayanan. D. Supaya pelayanan bisa dialihkan seluruhnya ke manual. E. Agar biaya operasional meningkat sehingga anggaran bertambah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Agar memperpanjang masa pakai alat dan menghindari daunti layanan. Karena pemeliharaan rutin menjaga alat tetap optimal dan menghindari gangguan pelayanan akibat kerusakan mendadak. Soal nomor 18. Kapan waktu paling tepat melakukan pembersihan mendalam terhadap AC ruang tunggu pelayanan? A. Setelah AC mengeluarkan bau tidak sedap. B. Setiap kali musim hujan tiba. C. Setelah AC mengalami kerusakan berat. D. Berdasarkan jadwal rutin berkala yang ditetapkan. E. Setelah ruangan mengalami lonjakan pengunjung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Berdasarkan jadwal rutin berkala yang ditetapkan. Karena pemeliharaan berbasis waktu menjaga performa alat sebelum muncul tanda-tanda kerusakan atau penurunan fungsi. Soal nomor 19. Di mana lokasi yang paling rentan terhadap akumulasi debu sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemeliharaan alat scanner dokumen? A. Permukaan luar scanner. B. Slot pemasukan kertas scanner. C. Layar kontrol scanner. D. Port kabel daya scanner. E. Tempat penyimpanan hasil scan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Slot pemasukan kertas scanner. Karena bagian tempat masuknya kertas paling sering terkena debu yang dapat mengganggu mekanisme penarikan dan kualitas hasil pemindaian. Soal nomor 20. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam memastikan peralatan operasional kantor tetap terawat dengan baik sesuai prosedur? A. Setiap pengguna alat masing-masing. B. Kepala bagian umum tanpa delegasi. C. Pihak teknisi eksternal tanpa keterlibatan staf internal. D. Staf kebersihan. E. Operator layanan umum di front office. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Setiap pengguna alat masing-masing. Karena tanggung jawab dasar pemeliharaan ringan terletak pada pengguna yang berinteraksi langsung dengan alat tersebut dalam operasional sehari-hari. Soal nomor 21. Bagaimana prosedur yang benar dalam membersihkan bagian luar mesin fotokopi pelayanan?
A. Menggunakan lap basah dan menyeka seluruh permukaan tanpa alat khusus. B. Membersihkan menggunakan kain kering sesuai petunjuk. C. Menggunakan semprotan air tekanan tinggi untuk menghilangkan debu. D. Menyiram seluruh badan mesin dengan air sabun hangat. E. Menutupi mesin dengan kain basah sebelum membersihkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan menggunakan kain kering sesuai petunjuk. Karena mesin elektronik harus dibersihkan secara hati-hati untuk menghindari risiko korsleting dan kerusakan komponen elektronik. Soal nomor 22. Dalam inspeksi bulanan alat cetak tiket antrian, ditemukan kertas keluar sobek. Apa langkah pemeriksaan paling tepat? A. Mengganti printer antrian langsung. B. Membersihkan roller dan jalur kertas printer dari debu. C. Menyesuaikan ukuran kertas tanpa membersihkan printer. D. Meningkatkan kecepatan cetak printer untuk mengatasi masalah. E. Mengganti tinta printer meskipun masalah ada di jalur kertas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membersihkan roller dan jalur kertas printer dari debu. Karena masalah fisik pada jalur kertas biasanya berasal dari kotoran yang mengganggu alur cetak, bukan dari tinta atau mesin itu sendiri. Soal nomor 23. Mengapa pembersihan head printer perlu dilakukan meskipun hasil cetakan masih terlihat baik? A. Agar printer lebih cepat habis masa pakainya. B. Untuk menjaga kualitas cetak tetap optimal. C. Untuk meningkatkan konsumsi tinta secara tidak sadar. D. Supaya printer bisa digunakan oleh lebih banyak unit kerja. E. Agar printer cepat berganti model baru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk menjaga kualitas cetak tetap optimal. Karena perawatan rutin menjaga performa printer dan mencegah kerusakan yang tidak terlihat sebelum menjadi masalah serius. Soal nomor 24. Kapan waktu yang tepat melakukan pemeriksaan UPS di kantor pelayanan publik? A. Saat terjadi pemadaman listrik bergilir agar tidak mengganggu proses layanan. B. Saat baterai UPS sudah rusak total. C. Secara berkala sesuai jadwal dan prosedur. D. Saat sistem komputer mulai melambat. E. Setelah adanya laporan kerusakan dari pengguna. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Secara berkala sesuai jadwal dan prosedur. Karena pencegahan kegagalan fungsi UPS lebih efektif dilakukan dengan pemeriksaan teratur, bukan reaktif setelah masalah muncul. Soal nomor 25. Bagaimana cara terbaik merawat kabel sambungan alat-alat pelayanan agar aman dalam jangka panjang? A. Menggulung kabel secara ketat setelah digunakan agar hemat tempat. B. Menyimpan kabel dalam posisi tergulung longgar dan aman. C. Membiarkan kabel tergantung di meja selama tidak dipakai. D. Menyambungkan banyak kabel menjadi satu untuk efisiensi. E. Menaruh kabel langsung di lantai tanpa perlindungan tambahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyimpan kabel dalam posisi tergulung longgar. Karena penyimpanan kabel yang benar mencegah kerusakan serat dalam kabel, menjaga kinerja, dan memperpanjang umur pemakaian. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.